Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan dan dalam suasana Jumat Agung dan Paskah. Saya mau bercerita tentang kisah sahabat tiga pohon. Saya pernah dengar waktu anak-anak saya masih kecil. Jadi di sebuah pegunungan tumbuh tiga pohon kayu. Kayu papan, kayu kapal, dan kayu tiang. Mereka ini, ketiga pohon ini sudah bersahabat sejak kecil, saling berbagi suka dan duka, dan terutama berbagi cita-cita. Apa yang kamu cita-citakan kalau sudah besar? Kayu papan berkata, aku akan menjadi rumah istana raja yang luar biasa, katanya sambil berbinar-binar. Raja-raja dari 5 benua akan berkunjung ke istana yang indah ini. Lalu kamu apa? Jawab kayu kapal. Aku akan menjadi kapal yang bawa raja-raja pelaut yang agung melajahi 7 samudera, katanya berbinar-binar. Aku akan menyaksikan tempat-tempat yang ajaib dan menakjubkan. Lalu kamu apa? Kepada kayu tiang. Kayu tiang menjawab, aku akan disusun, diukir, dibentuk menjadi tiang megah untuk gerbang ibu kota kerajaan besar. Jawab kayu tiang. Orang yang pernah ke kota ini akan bawa pulang souvenir miniatur tiang yang indah untuk menyatakan cinta mereka pada kota yang indah itu. Jadi demikian mereka menghabiskan waktu, masa kecil, masa remaja, dewasa, bersama-sama sambil memimpikan kehidupan yang luar biasa. Tidak lupa berdoa pada Tuhan untuk mengabulkan cita-cita yang indah ini. Sampai suatu hari, datang seorang penebang kayu berkuda, tiba di tempat itu, dan terkesima melihat eloknya ketiga pohon ini. Setelah membanding-bandingkan, ia memilih pohon papan untuk ditebang. Ini yang aku cari, papan kualitas istana, katanya sambil mengeluarkan kampak, menebang pohon ini menariknya dengan kuda lalu pergi. Kayu papan senang sekali. Sampai jumpa kawan, ia berkata kepada teman-temannya. Tidak lama kemudian muncul penebang kayu lain ke tempat itu, dan melihat kayu kapal ia terkesima. Wah, sungguh beruntung, kayu kualitas kapal samudra. Lalu ia menebangnya dan membawa pergi. Kayu papan pun berseru pada kawannya, sampai jumpa kawan. Dan dia pergi menggapai impiannya. Menyusul pencari kayu ketiga yang tiba di situ terkesima berkata, wah, sungguh beruntung, kayu kualitas gapura ibu kota. Lalu ia menebang dan bawa pergi kayu tiang ini. Dan kayu tiang ini tentu saja senang sekali hatinya ya. Cita-citanya segera terwujud. Itu pikir mereka. Namun setelah melalui perjalanan yang panjang, kegembiraan kayu papan berubah menjadi kebingungan. Ia dibawa bukan ke istana tapi ke sebuah desa yang kecil, melewati sebuah penginapan, lalu berhenti di sebuah kandang hewan. Apa yang hendak kau lakukan di sini? Oh, kata tukang kayu, aku dipesan peternak desa untuk membuat kandang hewan. Kayu papan protes keras tapi tidak digubris. Kayu papan dipotong berkeping-keping menjadi kandang hewan. Ia sendiri berakhir menjadi tempat makan ternak. Demikian juga kegembiraan kayu kapal juga berubah menjadi kebingungan. Tukang kayu tidak membawanya ke pelabuhan samudra, tapi ke sebuah desa di pinggir danau. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Aku dipesan nelayan miskin untuk membuat perahu penangkap ikan. Dan tukang kayu ini tidak menghiraukan protes rengekan kayu ya. Kayu kapal, ia pun membelah kayu kapal ini jadi potong-potongan perahu. Jadilah sebuah perahu untuk nelayan miskin mencari ikan di danau. Nasib yang sama terjadi pada kayu tiang, yang tanpa ia duga diseret keluar kota. Ia berkata kepada tukang kayu, apa yang kita lakukan di sini? Oh, aku dipesan pemerintah untuk membuat tiang gantungan orang-orang jahat yang dikutuk masyarakat atau yang dihukum mati pengadilan.
Jadi meskipun kayu tiang memprotes keras, tukang kayu ini tidak menggubrisnya. Ia memotong kayu tiang menjadi tiang-tiang yang lurus, tempat gantungan orang-orang yang dihukum mati di tiang gantungan. Jadi demikianlah perjalanan 3 sahabat ini. Mereka meratapi jalan hidup mereka yang jauh dari impian mereka. Bertahun-tahun kayu papan menjadi tempat makan hewan ternak. Kayu kapal digunakan nelayan miskin untuk mencari ikan di danau. Sedangkan kayu tiang mengalami penghinaan bersama orang-orang terkutuk. Impian mereka hancur berkeping-keping dan mereka bertanya pada Tuhan, mengapa? Mereka menjerit kepada Tuhan, mengapa ini terjadi, tapi Tuhan tidak menjawab jeritan mereka. Itu pikir mereka, karena sampai pada suatu malam yang dingin dan sepi, ada sepasang suami istri memasuki kandang, tempat kayu papan berada. Istrinya sedang mengandung, kemudian melahirkan seorang putra. Karena tidak ada tempat untuk meletakkan bayi itu, maka bapaknya mengambil jerami, meletakkan di atas tempat makan hewan itu atau palungan. Kemudian bayi yang dikandung itu diletakkan di dalam palungan ini. Kayu papan terkesima, karena bayi ini bayi yang luar biasa, berkilau ya, seperti putra raja. Dan benar saja, datang raja-raja dari timur yang jauh ya, sujud menyembah kepada bayi ini. Kemudian datang juga kepada gembala, sujud menyembah bayi ini. Tidak hanya itu, malaikat-malaikat surgawi pun menyanyikan lagu-lagu yang belum pernah ia dengar. Ini luar biasa. Bayi ini raja dari segala raja. Dan dia dengar raja setempat ketakutan sehingga mengejar raja ini. Maka mengertilah kayu papan bahwa hidupnya itu tidak sia-sia ya. Walaupun ia hanya sebuah palungan, satu kandang di satu desa, Tuhan ternyata memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi tempat raja segala raja untuk lahir dan menerima penghormatan. Demikian juga sahabatnya, pohon kapal yang sudah sangat tua masih bersedih akan nasibnya. Tapi pada suatu hari dia melihat ada seorang guru yang agung berjalan bersama 12 muridnya. Dan guru ini memiliki keagungan seorang raja. Dan ia memilih duduk di atas perahu ini untuk berbicara dengan kata-kata yang penuh hikmat kepada 5.000 orang. Dan dia menyaksikan betapa raja ini menggunakan dirinya untuk duduk berbicara, berkhotbah pada 5.000 orang ini. Dengan takjub, ia menyaksikan raja berdoa di atas 5 roti dan 2 ikan, kemudian memberikan makanan ini kepada 5.000 orang ini. Dan semua kenyang, tersisa 12 bakul. Dan pada malam harinya, raja ini naik bersama murid-muridnya ke atas kapal tua, dan mereka belayar menyeberangi danau. Dan kita dengar papan ini, kayu kapal ini mengalami ombak yang dahsyat ya, topan yang dahsyat, sehingga mereka ketakutan akan tenggelam. Semua ketakutan, terlebih papan kapal ini, dia tahu malam ini nasibnya akan berakhir di bawah dasar laut. Tapi apa yang sangat menakjubkan terjadi. Raja ini bangun, kemudian berdiri di atas haluan, kemudian dia berteriak kepada ombak dan badai tofan dengan suara yang sangat berwibawa. Diamlah, tenanglah. Wah, maka gelombang danau dan angin topan ini patuh kepada raja ini. Belum pernah ia dengar ada raja seperti ini, dan dia sungguh bangga raja ini telah mengendarai dirinya. Dan ini menjadi lebih hebat dari kapal-kapal yang menjelajahi samudra, karena dia telah menjadi kapal dari seorang raja di atas segala raja. Sementara itu teman mereka, kayu tiang, sudah tua renta ya, dan masih meratapi nasibnya yang menjadi lambang kutukan bagi banyak orang. Betapa sedih hatinya, sampai satu saat datang seorang terhukum dengan mahkota duri terhuyung-huyung, mencari dan mengangkat dia, kemudian memikulnya untuk dibawa ke tempat penghinaan.
Dia melihat orang ini tidak seperti penjahat yang dia pernah tahu, karena orang ini kesulitan mengangkat dirinya itu yang memang berat ini. Tapi setelah dicambuk prajurit dan dibantu seorang pemuda, orang ini tiba di sebuah bukit yang bernama Bukit Tengkorak. Kemudian orang yang dituduh hukuman mati ini, yang tidak terlihat berdosa ini, dipaku dan digantung di kayu tiang ini. Tapi kayu tiang ini menyaksikan bahwa orang ini tidak seperti seorang penjahat, tapi lebih seorang raja besar yang penuh kasih sayang pada orang yang menghina dia, dan melakukan ini untuk menangguhkan kesalahan banyak orang. Dan dia menyaksikan bagaimana wajah ini terkulai. Ada seorang prajurit yang menusuk lambungnya, kemudian darah mengucur. Tiang ini merasakan bagaimana darah dari orang ini menyucikan dirinya itu dari penghinaan menjadi diterima sebagai bagian yang terhormat, suatu yang mengagungkan. Dia melihat bahwa apa yang dialami ini lebih besar dari yang dia pernah cita-citakan. Karena dia menyaksikan raja ini mati, kemudian dikuburkan pada hari Jumat sore, kemudian selama Sabtu ia berdiri dalam kepedihan, kematian raja ini di dalam kubur. Tapi pada hari Minggu yang pagi, dia menyaksikan kubur itu terbuka. Ada cahaya berkilau keluar dari pintu kubur ini. Raja ini bangkit keluar. Dan tiang menyadari bahwa betapa besar berkat yang dia terima. Sekarang dia menjadi lambang seorang raja yang berkorban dan mati untuk dosa banyak orang. Jadi demikianlah 3 sahabat ini jadi tua, lapuk, dan kembali menjadi tanah. Mereka memasuki akhir hidup mereka itu dengan penuh kepuasan. Tuhan ternyata memberi mereka lebih dari yang mereka minta. Mereka mendapat kehormatan besar, bisa bergaul, berjumpa, dan dipakai oleh raja di atas segala raja. Memang ketiga sahabat ini meskipun hanya kayu, tapi ternyata diabadikan dalam kitab sebesar kitab Alkitab. Palungan Natal ini dirayakan tiap tahun di hari Natal sampai hari ini. Kisah perahu nelayan ini disebut-sebut dalam khotbah tentang Tuhan menghardik topan dan badai. Dan salib, tidak saja dia dikenang setiap Jumat Agung, tapi juga menjadi lambang hari ini, simbol kerajaan Allah. Asik ya ceritanya ya. Selamat kita mensyukuri semua yang diberi Tuhan pada kita, termasuk penolakan atas impian kita. Karena Tuhan sedang menyiapkan impian Tuhan itu sendiri terhadap kita, yang jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Tuhan memberkati kita dan memberi kita damai sejahtera dalam suasana Paskah hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.